Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah diberkahi. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Khatib juga berpesan kepada khatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab." Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita pasti memiliki suatu permasalahan dalam hidup. Semua permasalahan yang kita hadapi bukanlah untuk kita tinggalkan, namun untuk kita selesaikan. Semua masalah yang kita hadapi kita harus selesaikan. Kita harus optimis, mampu menyelesaikan masalah yang kita punya. Di sisi lain, masalah bagi manusia terkadang dipandang perlu, karena dengan adanya masalah orang dapat menjadi lebih dewasa dalam menyikapi persoalan hidup di masa yang akan datang. Dalam menyelesaikan permasalahan, kita perlu berikhtiar atau berusaha sekuat tenaga dengan cara yang terbaik. Setelah itu kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap inilah yang disebut dengan tawakal, yang memiliki makna menyandarkan diri. Dalam hal ini kita menyandarkan diri kepada Allah setelah kita berikhtiar. Kita perlu menyadari bahwa bukan hanya ikhtiar saja yang dapat menyelesaikan permasalahan, namun ada campur tangan pihak lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak atas selesainya masalah kita. Oleh karena itu kita sebagai insan yang beriman kepada Allah, oleh karena itu sikap tawakal ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika seseorang bertawakal, ia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui sebagai seorang hamba yang lemah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159, "Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian apabila kalian sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sebaliknya, orang yang tidak bertawakal kepada Allah merasa dirinya mampu menghadapi persoalan dengan sendirian, seolah dia tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Sikap seperti ini lebih kepada sikap sombong, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sikap ini, apalagi kesombongannya ditujukan kepadanya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar dan tawakal adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ibarat kita mendayung sampan atau perahu, ikhtiar adalah dayung di sebelah kanan dan tawakal adalah dayung di sebelah kiri. Apabila keduanya dijalankan secara bersamaan dan seimbang, maka kita akan lebih mudah untuk mencapai ke tepi dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Lain halnya jika hanya satu dayung yang dijalankan, maka kita hanya akan berputar dan tidak akan mencapai tepi dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Keseimbangan antara tawakal dan ikhtiar bisa kita ambil hikmahnya melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan sholat asar di Masjid Nabawi. Tiba-tiba
datang seorang jamaah dari luar kota menunggangi unta merah yang terkenal mahal pada saat itu. Kemudian dia melepaskan untanya dan memasuki masjid. Kemudian melihat hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang tersebut, "Wahai fulan, mengapa engkau melepaskan untamu?" Orang itu menjawab, "Aku bertawakal kepada Allah. Jika Allah takdirkan untaku hilang meskipun aku ikat, maka pastilah ia hilang. Dan jika Allah takdirkan untaku tidak hilang meskipun aku ikat, dan jika Allah takdirkan untaku tidak hilang meskipun aku lepas, maka pastilah ia tidak akan hilang." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ikatlah tungganganmu dan bertawakallah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Dari kisah ini kita mengetahui bahwa tawakal saja tidak cukup dan tidak diperbolehkan dalam agama. Semua aktivitas yang kita perlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bukan hanya dengan tawakal. Sampai dalam sebuah kisah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengusir seseorang yang kerjanya hanya berdoa di masjid tanpa ada ikhtiar. Beliau mengingatkan kepada orang tersebut dengan kalimat, "Tidak ada hujan uang dari langit." Dalam hal ikhtiar ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan katakanlah, bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha melihat akan hal gaib dan yang nyata. Dan kamu akan diberitahukan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua kisah ini kita bisa menyimpulkan dengan kalimat sederhana bahwa ikhtiar penting dan tawakal pun juga penting. Keduanya menjadi peringatan bagi kita untuk tidak selalu berpikir dan melihat segala sesuatu dengan kasat mata saja, serta menghindari sikap berserah diri tanpa ada usaha. Karena di dalam kehidupan nyata kita sering mengalami usaha yang tidak selamanya sesuai dengan harapan kita. Terkadang kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasil yang didapat tidak sesuai dengan target kita. Ada kalanya kita berusaha ala kadarnya, namun hasil yang didapat melebihi target yang dibuat dan membuat kita bahagia. Bagi seorang muslim yang terpenting adalah kita berusaha sekuat tenaga dengan cara yang terbaik. Setelah itu kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hasilnya. Dengan kata lain, kita hanya bisa tunduk dengan takdir Allah. Dengan kata lain, kita hanya bisa tunduk dengan takdir Allah setelah kita berikhtiar dengan maksimal. Semua yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu sifat rela menerima terhadap apa yang Allah tetapkan bagi kita. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min sa'adati bani Adam ridahu bima qadallahu, wa min syaqawati bani Adam saqatuhu bima qadallah." Termasuk keberuntungan anak Adam adalah kerelaannya terhadap apa yang Allah tetapkan baginya, dan termasuk kesengsaraan anak Adam adalah sikap benci terhadap apa yang Allah tetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, kita sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah seharusnya kita memperkuat ikhtiar sekaligus meneguhkan tawakal agar kita senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupan, dan kita juga selalu berusaha untuk mengubah hal itu menjadi lebih baik lagi dalam upaya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai suatu kaum itu mengubah keadaan mereka sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa keuntungan dari sikap bertawakal kepada Allah? Yang pertama, orang bertawakal tidak akan kecewa dengan kenyataan, karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hasil yang terbaik dari usaha kita. Jika kita sudah berusaha untuk mengubah nasib di dunia ini, namun nasib tidak juga berubah, maka kita tidak akan menyalahkan Allah yang tidak mengabulkan apa yang kita mau,
karena bisa jadi Allah mengetahui mana yang lebih baik untuk kita, dan bisa jadi Allah masih ingin mendengarkan doa-doa kita, karena jika Allah mengabulkan apa yang kita mau dengan sesegera mungkin, kita akan menjauh darinya dan tidak akan berdoa lagi kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi apa yang kamu benci padahal ialah amat baik bagimu, dan boleh jadi apa yang kamu sukai padahal ialah amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yang kedua, orang yang bertawakal tidak akan sombong jika dia mendapatkan apa yang dia mau. Karena ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, kita mengakui kelemahan kita sebagai seorang hamba, dan kita mengakui di situ ada campur tangan Allah yang mengabulkan apa yang kita mau. Jika kita sudah berusaha untuk mengubah nasib, di dunia ini, namun nasib juga berubah. Dan jika kita sudah berusaha namun Allah tidak mengizinkan apa yang kita mau, maka tidak akan mengubah apa yang kita mau. Yang ketiga, orang yang bertawakal kepada Allah akan diberikan kecukupan. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan baginya. Salah satu mufassir dalam tafsirnya menuturkan bahwa yang dimaksud dengan rasa cukup di sini adalah merasa cukup apa yang dia dapatkan, sehingga dia tidak merasa kekurangan apapun yang dia dapatkan, dan apapun yang dia dapatkan selalu diterima dengan ikhlas dan rasa syukur. Yang keempat, orang yang bertawakal kepada Allah akan menghadapi dan akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan dan dalam menghadapi masalah. Karena ketika kita sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini akan hasil terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita tidak bertawakal kepada Allah, maka kita akan sulit untuk menghadapi masalah, dan hati kita pun akan galau dan pikiran pun kacau. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berikhtiar dalam upaya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan keteguhan iman dan takwa agar senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridha terhadap takdir-takdirnya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma abid anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa khairil ahli. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.